Kebaya-baya Natan kasih repejah Imenusam Natan pariwang de kegele-gele Muang tan kasih termulih Maring sumil Enak kita amrih Tuhan ring Itu sang yang Om Swastiastu, Om Awigenum Astu, Namo Stayam. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh guru dan pandita di alam Nusantara yang saya hormati, kemudian di tanah Bali yang saya sangat-sangat muliakan. Nah, malam ini saya ingin berbagi lagi. Berbagi tentang apa? Tentang sebuah kematian, sahabat. Di sini saya berbagi tentang detik-detik orang meninggal. Karena apa? Karena saya berbagi di sini karena sebuah pengalaman. Pengalaman yang pernah saya alami, kemudian pengalaman yang pernah saya eksekusi, saya lakukan terhadap kawan-kawan, kemudian teman-teman yang memohon bantuan kepada beliau melalui diri tiang. Sahabat muda, sahabat milenial, jikalau orang sakit kemudian dia tertidur dalam sebuah dipan, itu bertahun-tahun, sahabat. Bahkan menjelang kematiannya, menjelang ajal yang menjemput, itu sudah berbulan-bulan, bahkan berbulan-bulan beliau yang akan meninggal itu tidak makan, tidak minum, tetapi masih hidup, bahkan masih menjerit-jerit, bahkan masih memanggil-manggil, mengigau. Kemudian apa yang dia katakan tidak tentu arah dan tujuan. Bukan dia aja yang sakit, sahabat, bukan beliau aja yang menahan rasa sakit itu, tetapi sanak keluarga, anak cucu, dan banyak sekali berimbas kepada masalah-masalah keluarga itu sendiri, baik secara ekonomi, kemudian baik secara psikologi, semua jadinya sakit. Anak ikut menanggung sakit, harus mengurus si sakit ini, ya. Sanak cucu keluarga semua merasa beban karena harus mengurus yang sakit ini. Jadi seluruh keluarga itu akan merasa bagaimana sakit dan pedih menderitanya seseorang yang akan menemui ajalnya. Itu berbulan-bulan, sahabat. Karena beliau sakit, tidak bisa bangun. Beliau sakit, mau ke belakang, mau buang air besar, harus digotong. Mau buang air kencing, harus digotong. Kemudian makan disuapin, bahkan tidak mau makan, berteriak-teriak, kemudian mengigau. Jadi semua keluarga merasa sangat prihatin dalam hal ini. Sangat-sangat prihatin, sahabat. Seseorang yang sakit kemudian terentang terbujur mengigau dalam sebuah dipan, tempat tidur, bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan menjelang ajalnya dia tidak makan. Mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan tidak makan. Tetapi belum juga menuju arah kematian. Nah, ini yang menyebabkan satu masalah, sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, tentu di sini saya ingin berbagi kepada kalian semua.
berbagi tentang bagaimana kita menangani orang yang seperti itu. Saudara kita yang seperti itu, bapak, ibu, nenek kita, kakek kita yang seperti itu. Tentu menjadi suatu masalah dalam keluarga. Nah, suatu hari datanglah seseorang ke tempat saya, ingin menanyakan tentang itu. Nah, keluarga itu bertanya kepada saya, memohon, jeromanku gede, saya punya keluarga, lama sekali di tempat tidur, tidak mau makan, sudah bertahun-tahun sakit, gak bisa bangun, kemudian di tempat tidur, bahkan sekarang gak bisa makan, sudah 2 bulan ini tidak makan, tapi tetap bernapas dan berteriak-teriak. Nah itu. Nah, di situ keluarga itu bertanya kepada saya, bagaimana caranya jeromangku mengatasi hal seperti itu. Nah, akhirnya saya memohon kepada beliau, susunan junjungan saya yang ada di sini, di gedung ini, bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara mengatasi hal seperti itu. Di sini tentu kita sebagai manusia, kita merasa sangat kasihan sekali, karena mereka yang sakit itu teraniaya, tidak makan, kemudian tidak minum, dan bahkan mengigau, marah-marah, kemudian menunjuk-nunjuk, mencaci maki. Nah itu. Nah, itulah berakibat, sahabat. Apa yang menyebabkan orang seperti itu? Tentu ada sebabnya. Orang yang seperti itu, dulu beliau mencari sesuatu, pegangan. Yang pegangan yang istilah masuk ke dalam tubuh. Masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pegangan itulah yang memegang, yang menguatkan atmanya, rohnya, untuk dia lepas dari jasadnya. Dan dia sulit sekali untuk kembali ke alam baka. Sulit mencari meninggal yang harmonis, meninggal yang sangat-sangat wajar, yang sudah ditentukan oleh Yang Esa. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menjadikan orang itu damai, untuk cepat apa yang seharusnya dilakukan? Karena seorang yang dulu kebal, mencari kekebalan, seorang yang dulu mencari pengelekan, seorang yang menjalankan pengiwo, kanopat, dan lain sebagainya, dia masuk ke dalam. Nah, mungkin perantara seorang dukun atau seorang spiritual. Nah, kalau seorang spiritual itu masih hidup, masih dia dalam keadaan hidup, tentu itu sangat gampang sekali untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi kalau orang spiritual itu sudah meninggal, bahkan dia sudah duluan ke alam baka sana, tentu bermasalah bagi keluarga itu sendiri. Nah, terus bagaimana? Karena apa yang diberikan oleh orang spiritual itu sangat berat sekali. Memang pada waktu kita masih muda, masih kuat, tentu itu akan bermanfaat. Baik untuk kebalan, baik untuk pengasihan, baik untuk pengelekan. Karena kita masih muda. Tetapi kalau sudah tua renta, berat daripada barang itu masih sangat berat sekali. Waktu masih muda bisa kita memikul. Tetapi berat yang masih muda itu masih masuk dalam tubuh kita, berat sekali itu sudah tidak kuat. Tubuh kita tuh membawa beban itu. Nah, akhirnya kita menjadi gak bisa berdiri, lumpuh karena bebannya terlalu berat. Nah, di sana kemudian orang itu akan sakit, tidak bisa bangun karena berat daripada apa yang dia cari kemarin. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menjadikan orang itu lebih baik dan keluarga itu lebih baik dan lebih harmonis, tidak merasa ketakutan dan trauma bersama orang yang sakit itu? Caranya adalah, kalau dalam Islam, dalam Kristen, Buddha, mungkin ada namanya malaikat pencabut nyawa. Nah, di Bali pun ada. Nah, apa itu? Beliau adalah
Durga Berawi. Durga Berawi adalah pencabut nyawa seseorang. Jadi, beliau adalah tugasnya pencabut nyawa, penjemput nyawa seseorang. Nah, untuk itulah saya anjurkan atas perintah beliau. Keluarga itu saya suruh datang ke kuburan untuk mencari jalan, mohon anugerah di kuburan itu sendiri. Pertama kita harus ke Prajapati, karena beliau sebagai hulu setra, sebagai yang menguasai setra itu sendiri. Nah, setelah kita ke Prajapati, baru kemudian kita ke tempat pemun, di mana di sana adalah tempat pembakaran mayat. Di tempat itulah kita memohon kepada Durga Berawi dengan membawa pejati, dengan membawa segahan. Jadi ada hidangan yang di bawah ya, apalagi itu ditambah dengan penyamleh segan agung, itu sangat bagus sekali. Nah, di Durga Berawi itulah kita memohon kepada beliau, kepada ide yang Durga Berawi, karena beliau adalah malaikat, jadi dewa pencabut nyawa. Di tempat itu kemudian kita melakukan ritual. Kalau bisa malam hari, itu tidak usah terlalu banyak, mungkin 2 orang cukup, atau mungkin 3 orang, boleh-boleh saja ke Durga Berawi itu. Nah, di sana kita mohon pada ide Durga Berawi. Kita maturang pejati, kemudian mungkin ada rake-rake di sana, mungkin ada rokok, kopi dan sebagainya, dan di bawah kita aturkan segahan agung. Kalau memang ada penyamleh, jadi ayam kecil yang dipotong sebagai penukar. Nah, di sana kita mohon kepada Durga Berawi. Mohon, yang pertama permohonan kita apa? Ya, Betara Durga Berawi, hari ini saya datang kepada beliau. Saya mohon ide Durga Berawi menyaksikan kedatangan saya ini. Saya keluarga dari si Anu. Hari ini saya membawa pejati, membawa segahan ke sini untuk memohon kepada Dewa Durga sebagai pencabut nyawa. Kalau memang si Anu bisa disembuhkan, maka berikanlah dia kesembuhan, panjang umur dan sehat. Tetapi kalau si Anu memang akan segera kembali ke alam baka, maka dari keluarga si Anu saya mohon supaya beliau cepat kembali ke alam baka. Kalau beliau membawa yang namanya pegangan, yang namanya kegelaran pengeliakan pengiwu, kemudian atau apapun bentuknya itu, mohon ide yang Betara Durga Berawi memunahkan untuk mengembalikan ke Panca Mahabhuta, ke Pertiwi. Nah, sebelumnya kita menggahang pejati, ada tirta di sana. Maaf ya, sebelumnya ada tirta, kemudian ada arak berem. Nah, di sanalah kita memohon. Paling tidak kita ngaturang bakti di sana, di Durga Berawi. Nah, setelah itu, setelah ngaturang bakti, mohon penugerahan sama beliau. Nah, beliau Astungkara memberikan penugerahan pada si keluarga itu sendiri. Kemudian telah ngaturang bakti, jadi yang di bawah juga ada roh-roh halus yang penunggu di sana supaya dapat bagian juga. Jadi dapat bagian, kemudian nah tirta air suci itu dibawa pulang. Air suci itulah kemudian dipercikan kepada si sakit itu. Nah, setelah air suci itu dipercikan Astungkara, pasti si bersangkutan akan segera berpulang atau mungkin saja diberikan kesehatan sama beliau yang Durga Berawi. Karena di Bali, Durga Berawi adalah dewa pencabut nyawa. Jadi kalau orang Islam bilang malaikat,
Orang Kristen bilang malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Beliau sebagai penjemput atma-atma yang akan berpulang ke alam sana. Beliau adalah dewa pencabut nyawa. Beliau adalah penjemput orang-orang yang akan kembali ke alam niskala, ke alam gaib, ke alam surga dan neraka. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, tentu kalau orang sudah meninggal seperti itu belumlah selesai, sahabat. Baik itu meninggal karena emang apa yang dijalani tadi itu belum selesai, sahabat. Masih ada sesuatu misteri di sana. Misteri yang harus dikerjakan oleh waris-warisnya, keturunannya, sanak persanaknya. Nah, apa itu misteri itu? Nah, ternyata orang yang meninggal itu, dia tuh membawa sesuatu yang sudah dipunahkan tadi oleh Durga Berawi, tetapi masih tersimpan dalam jasadnya dia, yang masih harus diestafetkan, yang masih harus diterima oleh anak dan cucu, waris-waris ada, yang masih ada keturunan darah di sana. Nah, lalu kemudian bagaimana? Kalau seumpama orang meninggal itu dipeluk oleh seseorang, kemudian dia ingin menyerahkan kegelarannya dia, ilmunya dia kepada anak cucunya dia. Di saat dia meninggal itulah ada sesuatu yang mau diserahkan kepada anak cucunya. Mungkin pas waktu kita tuh pegang si ibu atau bapak itu, nah di sana akan mungkin dari air liurnya, mungkin aja dari pelukannya dia, mungkin kita didekap dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Lalu di saat membersihkan mayat itu sendiri, nah di saat itu kemudian si bapak atau si ibu yang meninggal itu akan menyerahkan kegelaran itu tadi untuk dilanjutkan oleh anak dan cucunya pesanak itu. Dari dia meninggal kemudian pas mau napasnya itu sudah putus, sudah detik-detik itu diserahkan pada waktu dia meninggal, pas kejadian itu, kemudian kalau tidak bisa dia menyerahkan sana, pas pada waktu memandikan, yang paling signifikan dan itu sudah saya alami. Suatu saat ada seorang meninggal, nah kemudian dia dibakar di sebuah kuburan di Durga Berawi. Nah, mayat itu 3 jam 4 jam tidak mau menjadi abu. Ada segomplok daging yang tidak mau dibakar, sahabat, yang tidak dimakan oleh api itu sendiri. Nah, di sana tidak bisa membakar mayat itu sendiri, masih bergomplok sampai tukang kompor, tukang yang menjalankan itu sampai heran, kok lama sekali tidak terbakar. Nah, pada waktu itu, ini pengalaman saya sendiri, akhirnya saya dimintain tolong sama keluarga itu sendiri. Bagaimana caranya? Saya juga sendiri gak tahu bagaimana caranya itu. Pada waktu itulah beliau memberikan jalan. Akhirnya saya pegang dupa. Pada waktu itu, dalam jenana saya, dalam pikiran saya harus memanggil sanak keluarganya. Nah, pada waktu itu kebetulan saya nggak sengaja, nggak ngeh bilang si Anu gitu. Bulan si Anu dekatlah dengan mayat itu sendiri. Dekat dengan mayat itu sendiri, kemudian dia tak suruh pegang dupa 3 juga. Di saat itulah saya bilang, "Nak, tolong sekarang pegang dupa ini, tolong kasih jalan ibu supaya ibu damai ke alam surga. Jadi biar cepatlah pulang ke alam surga." Saya bilang begitu. Tetapi di sana si anak ini mendoakan untuk apa? Untuk si yang meninggal ini menyerahkan manatnya kepada si anak itu tadi. Di saat itulah diserahkan manat itu melalui percikan api. Ya mungkin saya sendiri
merasakan atau melihat. Mungkin orang lain juga melihat, tapi kecil apinya. Nah, setelah api itu masuk ke jasad anak itu, baru kemudian tidak ada beberapa detik, mayat itu hancur, sahabat. Akhirnya si anak yang tadi itu, yang membawa dupa itu, nah itulah menjalankan apa kewajiban, apa kegelaran, apa yang pernah dilakukan oleh leluhurnya, bapak ibunya itu, untuk melanjutkan apa yang harus dilanjutkan. Jadi si anak nggak merasa. Nah, setelah menerima itu, mungkin dari mimpi-mimpi, mungkin diajarin terbang sama itu, sama yang meninggal itu dalam mimpinya dia. Nah, mungkin dia tren atau kerauhan dan sebagainya. Nah, di sana dia akan memulai melanjutkan cita-cita dari yang meninggal itu tadi. Nah, begitu. Jadi saya berpesan kepada anak muda, anak milenial. Jadi hendaknya janganlah kita tuh suka mencari barang-barang kekebalan yang sifatnya masuk ke dalam tubuh kita. Itu sudah tidak bagus. Kalau memang ada anugerah yang namanya merah delima, besi kuning, atau minta pada dukun, orang spiritual, itu di luar tubuh kita. Mungkin yang namanya cincin, mungkin yang namanya sabukan, atau bentuk apalah bentuknya. Yang penting di luar tubuh kita. Jangan sampai masuk ke tubuh kita. Karena itu akan berakibat, anak muda. Yang terbaik yang kita lakukan adalah apa? Jadi kalau kita percaya dan yakin kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, kepada leluhur kita, tentu kita pilih yang terbaik. Tetapi itu tidak instan, sahabat. Itulah melalui satu proses. Nah, prosesnya apa? Kita harus percaya diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, ide leluhur kita. Sering-seringlah memohon sama beliau keselamatan kita, sembahyang, suka ke pura, memohon. Di merajaan kita, di pura-pura kita memohon. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kita doakan alam semesta, doakan saudara, doakan keluarga, doakan diri kita sendiri. Kemudian doakan juga tentang kematian kita. Kita berdoa tentang kematian kita. Doa apa? Supaya bila saatnya kita meninggal, kita Allah penuh dengan kedamaian. Sanak cucu kita, saudara kita, semua ikhlas dengan kepergian kita. Anak dan cucu, saudara juga siap dengan biaya tentang berpulangnya kita ke alam sana. Itu yang mesti kita lakukan tentang kita sebagai manusia. Kita sebagai orang yang berkeyakinan dengan leluhur kita, dengan Tuhan kita, dengan sesunan, tentu kita lebih percaya daripada manusia. Kalau kita mencari kekebalan, mencari pesugihan, mencari apapun bentuknya kepada manusia, tentu itu ada negatifnya. Tetapi kalau kita percayakan sama beliau, kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu itu akan menjadi suatu nikmat di sana. Dengan memohon, berdoa, kemudian di sana kita tidak ada risiko, tidak ada beban. Karena apa? Karena kita memohon kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat muda, saya anjurkan kepada kalian semua, mari kita jadikan diri kita ini manusia yang patuh dan turut kepada kehendak Dewata. Karena kita yakin dan kita juga meyakini beliau akan memberikan anugerah, beliau akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan beliau akan memberikan suatu panjang umur. Pada saatnya kita berpulang ke alam sana, damai, mungkin jasad kita akan tersenyum, sahabat. Sahabat buat sahabat milenial, cukup malam ini saya berbagi. Semoga di lain waktu saya dapat menggali lagi tentang bagaimana kita untuk menggali kearifan lokal yang ada di tanah Bali, khususnya di Hindu.
Salam untuk sahabat Muslim, salam untuk sahabat Buddha, Kristen. Sesungguhnya kita adalah sosok yang sama, tujuan kita sama, cuma caranya aja yang berbeda. Selamat malam, kita akhiri. Om Santi, 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 Om.